Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninggyang Abian Basi pada hari ini, Jumat tanggal 1 September 2023. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada dalam keadaan baik, ada di dalam keadaan sukacita anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama akan mendasari seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang sangat baik bagi kehidupan kami. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Jika kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, dalam keadaan baik semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kami dapat menjumpai kembali satu hari Tuhan yang baru, di dalam kekuatan dan kesehatan yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami akan melanjutkan kembali seluruh aktivitas kami, di dalam kerja dan karya kami hari ini, kami hendak mendasari semua kegiatan kami dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Lalu di dalam kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tersedia bagi kita pada hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama yaitu Yesaya 47 ayat 13 dan yang kedua adalah Roma 12 ayat 16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesaya 47 ayat 13. Engkau telah payah karena banyak nasihat. Lalu Roma 12 ayat 16. Janganlah menganggap dirimu pandai. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah belajar untuk rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan kefanaan ini, maka kita akan terus diperhadapkan pada berbagai pilihan kehidupan. Berbagai pilihan ini akan menentukan pada sisi mana kita hidup. Apakah di sisi yang baik atau di sisi yang kurang baik. Itu semua tergantung pada pilihan kita. Yesaya 47 mengisahkan tentang kehancuran dan kejatuhan Babel. Pada saat itu Israel mengalami pembuangan ke Babel. Mereka mengalami tekanan dan penjajahan oleh Babel. Babel adalah kerajaan yang raja dan rakyatnya mementingkan diri sendiri dan mereka sangat angkuh. Penindasan kepada kaum yang lebih lemah biasa mereka lakukan. Dan penduduk Babel hidup dalam kenikmatan hawa nafsu dan juga menyembah kepada dewa Baal. Selain menyembah ilah-ilah asing, Babel juga banyak menggunakan sihir. Mereka biasa menggunakan jampi-jampi dan mantra-mantra. Dan oleh karena dosa-dosa Babel tersebut, maka bangsa Babel ditetapkan Tuhan untuk dihukum. Rasul Paulus dalam suratnya untuk jemaat di Roma menghantar kita untuk tidak merasa diri pandai. Sebab ini akan membuat kita sulit untuk melihat di sekitar kita dengan hati dan pikiran yang jernih.
karena menganggap diri sudah pandai. Paulus sendiri mengajak pembaca suratnya untuk tidak menjadi sombong dengan akal pikiran kita, melainkan tetap menjadi rendah hati dalam menjalani kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara naluriah, tentu manusia ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, ingin dihargai, dan tentunya tidak mau direndahkan atau disepelekan atau dianggap sepele. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan diri. Di zaman keras seperti sekarang ini sulit menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik atau sama artinya dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi pasti akan turun jika seseorang merendahkan diri. Padahal kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama seperti orang lain, sama dengan orang lain. Tidak merasa diri lebih pintar, tidak merasa diri lebih baik, tidak merasa diri lebih mahir, tidak merasa diri lebih hebat, dan tentunya dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang seharusnya kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berani mengakui kesalahan adalah merupakan satu tanda orang punya kerendahan hati. Namun seringkali karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya, bahkan di hadapan Tuhan. Dan lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Padahal firman Tuhan jelas katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Selanjutnya, orang yang punya kerendahan hati mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar tidak hanya melalui pendidikan formal di bangku sekolah atau di kampus saja, tetapi juga melalui sekolah kehidupan. Ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada. Dan proses ini tidak mengenal batasan usia dan tidak mengenal batasan waktu. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Allah kita adalah Allah yang memberikan teladan bagi umatnya. Yesus adalah teladan utama dari kerendahan hati itu. Allah rindu agar kita selalu berproses, mengupayakan hidup dengan rendah hati, sehingga kita terus dapat menyenangkan hati Tuhan melalui karya dan pelayanan kita di dunia. Jadilah orang yang rendah hati,
Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Selamat berproses menjadi rendah hati, dan selamat terus berpikir dengan jernih untuk memilih hidup pada sisi yang baik, bukan yang sebaliknya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, juga pelayanan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu akan menguatkan kami, untuk kami dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar. Selanjutnya Bapa, berikanlah kami mata-Mu untuk dapat memandang tuaian di sekeliling kami. Berikan kami tangan-Mu untuk kami dapat melakukan setiap tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Berikan kami kaki-Mu untuk dapat melangkah di dalam kebenaran. Dan berilah kami hati-Mu seperti hati-Mu yang rendah hati. Sehingga di dalam kehidupan kami Bapa, kami dapat memuliakan Engkau. Dan orang dapat melihat Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan orang boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan sudah percayakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memampukan kita, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Shalom.